Bank Indonesia mewaspadai kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, terutama dari sisi fiskal serta perdagangan. Meski demikian, BI ragu Trump akan mengambil kebijakan fiskal yang agresif untuk mendorong perekonomiannya. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan diambil sumpahnya pada 20 Januari 2017 mendatang waktu setempat. Banyak pihak mencemaskan kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun perdagangan yang bakal diterapkan oleh Trump akan memberikan dampak negatif bagi banyak negara di dunia. Bank Indonesia memandang ada dua kebijakan Trump yang akan terus diwaspadai, yakni kebijakan fiskal maupun kebijakan perdagangan. Meski demikian, Bank Sentral memprediksi kebijakan fiskal yang akan diterapkan Trump tidak akan seagresif seperti yang didengungkan Trump selama masa kampanyenya. Ke depan, sejumlah risiko global tetap perlu diwaspadai, antara lain berasal dari dampak kebijakan fiskal dan perdagangan internasional Amerika Serikat, kenaikan Fed Fund Rate atau FFR yang berpotensi meningkatkan cost of borrowings, proses penyesuaian ekonomi dan keuangan Tiongkok, serta berbagai risiko geopolitik. Bank Sentral akan mewaspadai kebijakan perdagangan yang akan diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah pimpinan Trump. Dampak kebijakan perdagangan Amerika Serikat diprediksi cukup besar. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang dianggap memanipulasi nilai tukar. Namun demikian, kebijakan-kebijakan itu masih mengandung ketidakpastian. Sehingga yang bisa dilakukan adalah menunggu pidato kepresidenan Trump pasca dilantik. Jona Hamonangan, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan kembali menahan suku bunga acuan yang saat ini adalah BI 7 Days Reverse Repo Rate di angka 4,75%. Keputusan itu sejalan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate tetap sebesar 4,75%. Sementara untuk suku bunga Deposit Facility tetap di angka 4% dan suku bunga Lending Facility tetap 5,5%. Pelonggaran kebijakan moneter ini mulai berlaku efektif sejak 20 Januari 2017. Keputusan BI mempertahankan hal itu sejalan dengan upaya BI menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan mengutamakan kepulihan ekonomi domestik. Memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate atau BI 7-day RR Rate tetap sebesar 4,75%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,0% dan Lending Facility tetap sebesar 5,50%, berlaku efektif sejak 20 Januari 2017. Proteksionisme diprediksi akan menjadi ancaman bagi perdagangan bebas. Lantas, langkah apa yang harus dilakukan Indonesia demi menjaga ekonomi domestik? Kita akan langsung bahas bersama dengan staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, serta Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Handito Juwono. Pak Handito, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Wijayanto, selamat malam. Selamat malam. Saya mungkin pertama ke Pak Wijayanto dulu. Pak Wijayanto, sepakat nggak dengan paket berita yang kita tampilkan tadi? Proteksionisme itu saat ini di ekonomi global itu menguat. Sepakat nggak? Apalagi nanti Donald Trump akan terpilih, segera akan melakukan pidato dalam inaugurasi nanti pada saat besok ya kurang lebih ya? Bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat faktanya memang proteksionisme itu menguat. Tadi disampaikan ada Brexit, kemudian di sisi lain dunia gitu ya. Trump juga menyiapkan berbagai kebijakan yang cenderung memprotek negerinya. Jadi memang kita harus bersiap bahwa dalam beberapa tahun ke depan ini kondisi akan tidak terlalu mengembirakan. Kita harus ingat selama 7 tahun terakhir ini sebenarnya perdagangan global itu mengalami stagnasi, tidak ada pertumbuhan. Bahkan apa yang terjadi tahun 2016 bisa dikatakan yang terburuk dalam 7 tahun terakhir. Karena perdagangan global dalam hal nilai itu justru turun. Itu. Nah, dengan terpilihnya Donald Trump, apakah kebijakannya akan dieksekusi 100% atau 50% atau hanya retorika, itu berdampak.
Ketika presiden sepowerful Donald Trump, presiden Amerika, mengeluarkan berbagai retorika, itu sudah mengganggu trust, kepercayaan para pelaku ekonomi. Oke, baik, saya ke Pak Andito. Pak Andito, kalau menurut Anda sendiri, kebijakan Trump itu akan nanti betul-betul dilakukan 100% seperti yang diomongkan, proteksionisme, atau justru ini cuma retorika? Kalau tanyanya 100% menurut saya pasti enggak, ya, karena pasti ada komponen kampanye untuk pemilu yang lalu, sehingga ketika diterapkan rasanya menurut saya sih pasti nggak mungkin 100%. Yang kedua juga jangan lupa Amerika itu kan nggak cuma Presiden Trump saja. Amerika itu juga adalah sebuah bangun negara yang pengusahanya kuat, industrinya kuat kan gitu. Mereka nggak bisa dibilang kita proteksi, mereka nggak mau juga. Uang hidup dari mana kan gitu. Dan mereka sudah berpuluh-puluh tahun terbiasa menjadi pelopor perdagangan bebas kan gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan saya sebagai sebuah jargon politik, iyalah Trump melakukan itu dan sudah benar, dia sudah menang kan begitu. Tetapi dalam realitanya menurut saya Amerika tetap saja adalah negara dengan rezim perdagangan bebas. Kalau memang betul diterapkan proteksionisme itu akan berefek buruk juga buat Amerika begitu kurang lebih. Kalau diterapkan ya di satu sisi kan ingin mengurangi defisit perdagangannya. Di situ dia dapat manfaat. Tetapi di sisi yang lain kan kesempatan untuk masuk ke pasar dunia juga berkurang. Nah ini tergantung sebenarnya, kan tergantung banyak hal. Satu tergantung kepada pasar dunianya sendiri. Tadi Pak Wijayanto mengatakan kalau pasar dunianya stagnan, bisa jadi yang dilakukan ini memberi manfaat yang lebih positif kan gitu. Tapi kan kita manusia yang harus positif ini, yang harus berharap bahwa ekonomi dunia akan naik. Oke, baik, saya kembali kepada Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, meskipun kita belum bisa mengukur ya nanti kira-kira Trump ini akankah 100%, 50%, seberapa besar kemudian diterapkan, tapi kalau memang betul dia terapkan proteksionisme itu, seberapa besar kemudian itu akan mengubah peta perdagangan global? Saya pikir ini lebih membuat ekspektasi kita bahwa recovery ini akan terjadi di tahun 2017, kemudian semakin cepat di tahun 2018 harus direvisi. Mungkin akan lebih lama lagi situasi ini terjadi. Tetapi begini, sebagai negara, barangkali Indonesia sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir gitu ya, karena ekspor itu mewakili 25% GDP kita gitu. Kita tidak perlu khawatir Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan lain sebagainya. Jadi begitu. Meskipun ekspor kita ke Amerika sebetulnya cukup tinggi ya? Relatif tinggi. Oke. Bagaimana dengan Tiongkok nih, Pak Wijayanto? Kita tahu bahwa Presiden Xi Jinping pun akhirnya datang juga ke Davos, Swiss. Padahal sepanjang sejarah tidak pernah didatangi Presiden Tiongkok ke sana. Dan di sana dalam pidatonya dia menyampaikan juga bahwa tampaknya dia tidak mendukung langkah Trump, sedikit menyindir begitu bahwa proteksionisme itu seperti mengunci diri dalam ruangan gelap. Iya. Nah ini apakah berarti Tiongkok juga akan lebih membuka diri nanti pada kedepannya nanti? Jadi ini ada sesuatu yang unik ya. Biasanya Cina itu selalu datang sebagai pihak yang dianggap paling menutup diri begitu ya. Kemudian Amerika sebagai champion globalisasi. Nah sekarang Xi Jinping datang sebagai champion globalisasi, sementara bertukar peran dengan Amerika. Ini agak unik. Tapi ini menggambarkan bahwa memang China sedikit khawatir kalau Trump betul-betul mengeksekusi rencananya. Karena memang dia sangat tergantung kepada trade surplus dengan Amerika. Nah memang begini, dampak dari kebijakan Amerika bagi Indonesia barangkali bukan langsung yang akan kita rasakan lebih besar, tapi yang tidak langsung melalui Cina misalnya. Karena bagaimanapun juga Cina itu mengalami trade surplus dengan Amerika, tapi dengan banyak negara di sekitarnya dia adalah generator ekonomi, gitu ya. Ketika Cina mulai khawatir, begitu ya, dampaknya akan ke sekelilingnya termasuk Indonesia. Oke, baik, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya, Pak Wija. Pemirsa Auto Ekonomi akan segera kembali. Proteksionisme dinilai akan mengancam perdagangan bebas. Lantas apa yang membedakan sistem perdagangan bebas dengan proteksionisme dan kebijakan apa saja yang mendukung kedua sistem tersebut? Data selengkapnya akan disampaikan oleh Veronica Moniaga. Vero, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, secara garis besar perdagangan bebas menghapus diskriminasi terhadap impor dan juga ekspor. Sementara proteksionisme bertentangan dengan perdagangan bebas yang meminimalkan pembatasan perdagangan oleh pemerintah. Kita simak bersama.
Ya, untuk perdagangan bebas sendiri secara garis besar adalah sebuah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun juga ekspor. Sementara untuk proteksionisme, yaitu kebijakan yang menargetkan perdagangan antar negara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah. Sebagian besar negara-negara saat ini adalah anggota dari Perjanjian Perdagangan Multilateral Organisasi Perdagangan Dunia. Namun sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan proteksionisme yang dimaksudkan untuk mendukung kerja lokal seperti penerapan tarif impor atau subsidi untuk ekspor. Berikut kebijakan untuk mencapai tujuan proteksionisme. Ya, ini adalah beberapa kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan proteksionisme itu sendiri. Antara lain pertama adalah tarif, kemudian kuota impor, pembatasan administratif, undang-undang anti-dumping, kemudian selain itu ada subsidi langsung, subsidi ekspor, ada juga manipulasi nilai tukar, sistem paten internasional. Oke, baik. Selanjutnya lantas apa saja kebijakan yang mendukung sistem perdagangan bebas? Berikut datanya. Ini ada beberapa fitur kebijakan perdagangan bebas, diantaranya itu perdagangan barang dan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Selanjutnya kemudian tidak adanya kebijakan trade distorting. Selanjutnya ada akses ke pasar yang tidak diatur. Dan ada juga fitur kebijakan lainnya yang mendukung perdagangan bebas, antara lain yaitu akses informasi pasar yang tidak diatur. Sementara itu ada poin lain, yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk mendistorsi pasar melalui monopoli. Dan selanjutnya ada perjanjian perdagangan yang mendorong perdagangan bebas. Keenam fitur ini yang merupakan kebijakan yang dianggap dapat mendukung dilaksanakannya perdagangan bebas. Ya, untuk sementara kembalikan Anda, Egan. Vero, kedua sistem tersebut jelas akan mempengaruhi perdagangan Indonesia dengan negara mitra dagang. Lantas, berapa besar nilai neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara utama tujuan ekspor? Iya, baik Egan, memang seperti kita ketahui di sepanjang 2016 sendiri Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor utama bagi Indonesia. Nah, tercatat di sepanjang 2016 sendiri ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam itu mencapai 15,68 miliar dolar Amerika. Ini mengalahkan ekspor ke sejumlah negara lainnya seperti Tiongkok, Jepang, dan juga negara-negara Uni Eropa. Berikut datanya kita simak bersama. Ya, ini adalah beberapa negara tujuan ekspor impor non migas Republik Indonesia untuk tahun 2016. Ada Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang. Kalau kita melihat untuk Amerika Serikat sendiri, Indonesia sendiri neraca perdagangannya mengalami surplus. Untuk ekspornya lebih besar memang 15,68 miliar US dollar, sementara impornya justru lebih kecil 7,2 miliar US dollar. Dibandingkan dengan negara lain seperti Tiongkok, Indonesia justru defisit dengan besaran ekspor 15,09 miliar US dollar, sementara untuk impornya sebesar 30,69 miliar US dollar. Kita ke Uni Eropa, kalau kita lihat datanya di sini, Indonesia justru mengalami surplus di mana 14,41 nilai miliar US dollar merupakan nilai ekspornya, dan untuk impornya sebesar 10,65 miliar US dollar. Untuk Jepang, Indonesia juga mengalami surplus di mana kita lihat untuk data ekspor sebesar 13,21 miliar US dollar dan impor sendiri sebesar 12,97 miliar US dollar. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda, Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas datanya Veronica Moniaga. Saya kembali dialog ke Pak Wija. Pak Wija, seperti Anda bilang tadi, kalau misalnya ternyata Presiden Tiongkok pun merubah gayanya begitu ya, dan kemudian Donald Trump pun seperti itu begitu, bukankah ini akan membuat tiap-tiap negara akhirnya menghitung kembali kira-kira mereka akan mengekspor ke negara mana yang mungkin sebetulnya akan lebih pro perdagangan bebas? Bukankah itu akan terjadi kan? Jadi salah satu dampak yang mungkin terjadi ketika Trump betul-betul mengeksekusi kebijakan proteksionismenya, negara-negara yang dipaparkan tadi yang merupakan partner dagang utama Indonesia selama ini kan mengalami surplus terhadap Amerika. Surplusnya berkurang dan mereka harus mengkompensate surplus itu di tempat lain. Jadi pasti mereka akan menjadikan negara-negara sekitarnya sebagai target utama ekspor. Nah, ini Indonesia dengan negara
berpenduduk 250 juta merupakan target yang sangat menarik bagi mereka. Gitu. Itu andai kata Trump mengeksekusi kebijakan proteksionisme. Saya sepakat dengan Pak Handito bahwa Trump pasti dia akan mengeksekusi seperti yang dikampanyekan selama ini. Oke, tapi itu yang akan Indonesia lakukan? Kalau kita lihat cermati kan Amerika menjadi tujuan ekspor terbesar sekarang. Ya, jadi begini, saya tidak yakin bahwa proteksionisme Amerika itu akan berdampak sangat dramatis kepada Indonesia, karena kita harus pilah-pilah apa saja yang kita ekspor ke sana. Pak Andito bisa memberikan gambaran lebih rinci gitu ya. Dengan Cina, kayaknya Cina merupakan target utama. Tapi kembali, rasanya kenapa Amerika begitu mentargetkan Cina? Pertama, barangkali ini retorika diplomatik, gitu ya. Yang kedua, barangkali karena Trump melihat trade deficit Amerika dengan Cina itu sudah begitu besar. Oke, baik. Saya ke Pak Andito. Pak Andito, apakah Anda melihat bahwa negara-negara saat ini sedang menghitung kembali negara mana yang kemudian bisa menjadi pasar baru bagi mereka untuk mengekspor, termasuk mungkin kalangan pengusaha Indonesia, atau seperti apa sebetulnya? Ya, tadi yang disampaikan Mbak Ujah, saya rasa betul bahwa mitra dagang Amerika ini akan cari pasar baru dan Indonesia bisa jadi sasaran ini kan gitu. Hanya saja kan kita sambil namanya perdagangan bebas kan kita juga akan menerima produk luar negeri kan. Ya. Tapi saya rasa yang kita harus lakukan adalah meningkatkan ekspor kita nih supaya ya trade balance kita ini jadi lebih baik kan gitu. Tadi kita lihat dengan Amerika contohnya, kita masih mencatat surplus yang bagus kan gitu ya. Nah ini memang di satu sisi bisa membuat kita khawatir nih kalau Amerika kemudian lebih proteksionistis, nah apakah ini akan berkurang ini trade balance buat kita yang positif itu kan gitu. Nah ini yang harusnya kita lakukan sekarang. Jadi kalau dalam pandangan saya beberapa tahun terakhir ini yang kita sudah menikmati bahwa kita mempunyai trade balance yang positif dengan Amerika. Ini menunjukkan bahwa Amerika itu sebenarnya percaya sama kita kan gitu. Pelaku usaha Amerika percaya sama kita. Dengan perubahan policy yang di presidennya yang saya yakin pasti tidak akan 100% dieksekusi gitu ya. Dan apalagi hubungan kita juga dengan mereka baiklah, antar pemerintah juga baik. Maka ini kesempatan yang bagus sebenarnya. Jadi ketika Trump seperti ini kesempatan yang positif Indonesia untuk makin mendekatkan hubungan yang selama ini baik, ayo kita tingkatkan. Jadi saya ingin mengajak kita melihat di positif saja gitu loh, bahwa Trump yang seperti itu mungkin dampaknya pada negara lain negatif, tapi buat kita harus optimalkan, manfaatkan supaya kita bisa lebih baik lagi. Kita meningkatkannya ke Amerika sendiri kerjasamanya atau ke negara lain ya? Karena kita lagi membahas yang Trump ya, kita lagi memperhatikan yang Amerika ini. Tentu saja kita juga harus memperhatikan pasar yang lain. Tadi negatif defisit dengan China kan besar sekali. Nah ini saya rasa harus dikoreksi ini. Baik. Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali.